Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Wiwi. Selamat hari Minggu Kakak Dian. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kakak Dian, kayaknya masih kurang semangat. Sekali lagi ya Kakak Dian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Adik-adik di rumah, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia masih memberikan kita kesempatan untuk kita datang memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, pada kita pada saat ini, Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian, kita bersukaria, dilanjutkan dengan tegak dan katakan ku cinta Yesus. Ayo semuanya berdiri, kita menyanyi sambil tepuk tangan. Berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, tegak dan katakan kau cinta Yesus. Cinta Dia, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Sekali lagi, tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Adik-adik, mari kita berdoa untuk pembukaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari semuanya kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh lagi untuk bersekolah minggu, walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami masih tetap bersyukur kepada-Mu. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, agar dapat terjadi dalam nama Tuhan Yesus dan terjadi dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati pula Kakak Hesti yang akan memberitakan firman Tuhan, biarlah ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu-Mu, biarlah mereka dapat memahami setiap firman yang diberitakan, biarlah juga mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi, sebelum kita lanjutkan untuk mendengar cerita firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Serta Yesus selamanya.
Shalom adik-adik. Sudah siap dengar firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, mana Alkitabnya? Sudah siap juga? Ya, kita membuka dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kita baca bersama-sama. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkal di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Siapa yang mau berjalan sama Tuhan Yesus? Siapa? Ya, pasti semua mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Walaupun tidak selalu mudah untuk mengakui dan berkata bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus, Tuhan ingin agar kita menyatakan bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Keadaan yang tidak mudah ini pula yang pernah dialami salah satu dari murid Tuhan Yesus. Ada yang tahu siapa namanya murid Tuhan Yesus itu? Ya, namanya Petrus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dia dibawa kepada imam besar, Petrus mengikuti Yesus. Dia melihat dari kejauhan di halaman rumah imam besar itu. Banyak orang berkumpul. Kemudian ada pelayan-pelayan di rumah imam besar itu. Mereka berkumpul untuk mengadili Yesus. Petrus hanya bisa melihat dari kejauhan. Kemudian ada seorang hamba perempuan datang kepada Yesus. Dia berkata, katanya, bukankah engkau yang bersama dengan Yesus orang Galilea itu? Petrus menjawab, tidak, aku tidak mengerti apa yang engkau maksud. Kemudian datang lagi hamba yang lain. Mereka berkata, orang ini bersama dengan Yesus. Kemudian Petrus menjawab, tidak, saya tidak mengenal orang itu. Kemudian datanglah orang-orang banyak mengelilingi Petrus. Mereka berkata, orang ini yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Kemudian Petrus menjawab, tidak, saya tidak mengenal orang itu. Ketika itu berkokoklah ayam. Saat itu Petrus lalu teringat dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus dengan menyesal, dia bersedih, dan dia pergi dari tempat itu. Adik-adik, belajar dari kisah ini, kita diingatkan untuk tidak malu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Sekalipun kita diperhadapkan dengan ejekan, masalah, ancaman, ataupun tantangan yang tidak mudah, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus menghendaki agar kita berani untuk menyatakan bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Pasti ada kekuatan yang Tuhan beri.
Ia tidak pernah membiarkan kita merasa sendirian, karena Ia beserta dengan kita. Dia pasti akan menolong kita. Nah, adik-adik di rumah boleh mengatakan, "Aku murid Tuhan Yesus." Katakan ini kepada papa mamanya di rumah, kakak adiknya di rumah, dan teman-temannya. Kita katakan bersama, "Aku murid Tuhan Yesus." Sudah? Bisa katakan itu? Katakan kepada semua orang bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Untuk mengakhiri firman Tuhan saat ini, mari kita menyaksikan video bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Jagalah dia. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai raja Bani Israel. Inilah juga seorang raja. Katakan, apa yang akan terjadi? Engkau akan selamatkan kami yang mulia. Menyelamatkan kami. Orang ini juga bersama Isa. Aku tidak mengenal dia. Aku lihat mereka bersama. Jauhlah tuanku. Bagaimana menghormati orang? Kau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan aku. Pasti orang ini adalah pengikut Isa, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 16 ayat 24b. Matius 16 ayat 24b. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Adik-adik, jangan lupa ya, setelah menghafal, ayat hafalannya dapat dikirim melalui nomor di bawah ini. Adik-adik, duduk tenang, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu saat ini yang telah mengajarkan kami untuk berani mengakui dan berkata bahwa kami murid Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus menjadi kekuatan bagi kami semua. Khususnya di tengah pandemi saat ini, kami tidak dapat berkumpul, bertemu satu sama lain. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk tetap beribadah kepadamu saat ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua anak-anak-Mu, kepada orang tua kami, berkati juga mereka, berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang berdoa buat teman-teman kami yang bersuka cita karena ketambahan usia. Tuhan Yesus berkati mereka, beri sehat kuat mereka.
teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan datang melawat dan menyembuhkan segala sakit mereka, sehingga mereka tetap memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa syukur kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membawa persembahan kita. Seperti yang adik-adik lihat, di tangan Kakak Wiwi ini ada amplop untuk kolekte mingguan anak-anak. Nah, jadi kalau kolekte kita sudah dikumpulkan, adik-adik semua bisa memasukkannya di dalam amplop ini. Dan nanti minta tolong sama mama papanya kalau mama papanya ke gereja setiap hari Minggu. Nah, Kakak Wiwi bagaimana untuk mendapatkan amplopnya? Nah, adik-adik semua bisa meminta sama mama papanya kalau ke gereja untuk mengambilnya di depan gereja, dekat pintu gereja. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita pada saat ini, mari kita angkat pujian Allah yang baik. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Sesaat yang lalu kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita angkat satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya bangkit berdiri. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena apa? Engkau Yesus. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Sonia Tarihoran. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Selamat hari Minggu. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Teman-teman, berjumpa lagi dalam Etafat Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Halo, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Perkenalkan, saya Brenda Mama. Saya akan menghafal Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Hai, perkenalkan, nama saya Gabriel. Kali ini saya akan menghafalkan Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya Arta. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dengan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jian Elona. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayatnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah.